Jadi Allah melupakan. Ada kisah Pak Loy waktu bulan puasa, guru habis pulang kerja kan, pulang kerja jam 4, jam 5 lah, pulang kerja karena bulan puasa, beli aja no. Pak Loy beli makanan di pinggir jalan kan, dah ndak kayak di muka. Ya nabil ajen aja Pak Loy nih bangun kok, dah asik nonton TV di muka. Makanan kan siap sudah, minuman siap dah. Sambil santai-santai nunggu bukaan sambil tidur aja Pak Loy. Ajan, pas ajan bangun Pak langsung makan minum. Oh, lihat Pak Loy pindah gelap tempat kanan kiri. Lihat pilih jam 5. Kenapa jam 5 ajan aja Pak Loy? Soalnya jam 5 subuh sudah. Taguring nyalinya lawas benar. Tertidur kelamaannya lah. Nah, apa tah? Cara Allah untuk supaya Pak Loy berpuasa selajur, ya lah, ya kah? Nah, paksa menahan diri, ya lah. Nah, gara-gara lalai. Nah, kadang-kadang ada cara-cara Allah mentarbiah setiap orang. Maka perhatikanlah tangan-tangan Allah itu. Nah, ini bagaimana yang dimaksud dengan bantuan-bantuan Allah kepada diri kita. Perhatikan dalam hidup kamu itu banyak bantuan Allah kepada dirimu. Itu inti masalah ini. Pi hayatika dalam hidupmu. Anhamli mu'natiha. Atau engkau diberikan Tuhan rezeki yang tiba-tiba kawin bibai. Atau engkau tiba-tiba dapat usaha baru atau pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada pekerjaan, maka ketahuilah semua itu adalah bantuan Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena pertemananmu dengan A dengan B, bukan, tapi semata-mata Allah menjalinkan hubungan itu. Banyak kan orang miskin berteman dengan orang kaya, tapi orang miskin tidak ada dapat pekerjaan juga dari kaya, ya kan? Ada juga gara-gara berteman dengan orang kaya dia dapat pekerjaan, macam-macam kan itu, tapi tidak ada yang kepastian semua itu. Bila tidak Allah tolong keadaan itu, tidaklah tertolong si hamba itu. Subhanallah. Au bi isaliha ilaika muhibatun muhanian muqafiyan an ghairi saklim fid dunia. Atau engkau dihilangkan segala hal pemberatan dalam kehidupan dunia ini. Bisa jadi begitu sudah umur tua disakitkan Allah, akhirnya si orang tuanya tidak bekerja lagi, akhirnya anak-anaknya mengongkosi hidup orang tuanya. Iyalah, bisa kalah kayak itu. Akhirnya orang tuanya tidak bekerja lagi, anaknya mengongkosi. Alhamdulillah, anaknya dapat pahala. Ya kalau orang tuanya dapat mengingat Allah lebih banyak daripada kalau dia bekerja. Subhanallah, semua itu kata saya pertolongan Allah. Wala ta'abin fil uqba. Allah ingin melepaskan engkau daripada kesusahanmu dan tidak ingin menyiksamu, sehingga Allah selalu memberi kesempatan kepada hidup manusia waktu-waktu untuk beribadah kepadanya. Beribadah ini bukan hanya yang kasat mata membuka mushaf Al-Quran lalu mengaji Al-Quran, tidak itu kan. Tapi beribadah itu termasuk berzikir kepada Allah, mengisi hidup itu dengan zikrullah. Artinya banyak pekerjaan hidup ini yang mubah, itu kalau tidak kita isi dengan ibadah, maka rugi kita. Kita isi dengan suatu perbuatan amal, dia nol nilai. Misalnya
dari jam pagi kita turun ke pekerjaan kita sampai jam 4 sore, atau berdagang sampai jam 4 sore, jam 5 sore pulang kita. Saat itu kita pekerjaan mubah, tidak ada ibadah kecuali sholat zuhur, ya kan? Nah, bisakah kita mengisi waktu itu dengan ibadah? Katanya dengan niat berdagang itu beribadah, jadi ibadah, betul. Tapi nilai ibadahnya hanya satu, ya kan? Satu aja, iyalah. Bagaimana dalam tiap detik itu bernilai ibadah? Berzikir aja terus, tidak mungkin juga kita sambil jualan berzikir ucapan mulut. Maka kita harus ada ibadah yang bersifat sir. Sir ini tidak diketahui oleh malaikat pun tidak tahu, apalagi setan dan iblis. Hebatnya zikir sir ini karena iblis tidak tahu. Habib Kadir misalnya zikir sir, tidak tahu setan, maka setan menganggap kita ini biasa-biasa aja, tidak perlu diganggu-ganggunya. Kalau berzikir subhanallah, wah ketahui ini berzikir terus kita lalaikan aja, macam-macam setan, ribut setan. Yalah, kalau orang zikir sir, setan tidak tahu. Nah, itu kelebihan zikir sir. Makanya malaikat tuh sering bingung, ada Tuhan sayang kepada hambanya, sayang benar dengan hambanya tertentu, malaikat bingung, amalnya seperti biasa aja orang-orang. Sholat 5 waktu juga, Bipe. Ya puasa kayak orang juga, apa lebihnya aja. Ternyata zikirnya yang luar biasa. Di dalam kitab Hayatun Nufus, ya kah? Adabun Nufus, saya salah. Li Syekh Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar di abad ketiga, hampir sejaman, tapi tidak sempat bertemu dengan Imam Syafi'i. Jadi hampir sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 240 Hijrah, beliau sekitar abad ketiga hidup. Al-Muhasibi, Syekh Haris Al-Muhasibi. Berkata beliau dalam kitab beliau Adabun Nufus fi babi siyasatun nufus, siyasatun nafsi, siasah diri. Fa ija anta arabtal haq faqararta bihi wa dalal haq ala annallah alaika ma'al faraidi jahirati fardan wa batinan. Bila engkau sudah mengenal Tuhanmu, lalu engkau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqrarta bihi, engkau mengikrarkannya, engkau pasti ingin bersungguh-sungguh untuk itu seharusnya. Wadalakal haq Allah, maka Allah pun menunjuki kepadamu jalan-jalan kebaikan. Ma'al faraida zahirah fardan wa batinan, baik ibadah-ibadah Allah tunjukkan kepadanya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menuju kepada Allah, baik johir, ibadah johir maupun yang batin. Huwa tasihus sarair, itu semuanya Allah ingin mensahkan kepada diri seorang hamba itu sarair, rahasia-rahasianya. Wa istiqamatul iradah, untuk tetap selalu iradah, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasidkun niyah, meluruskan niat. Wa mutasyatil himmah, membulatkan tekad. Wa naqaid dhamir min kulli ma yakrahullah, dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkannya apa saja. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia fokusnya kepada perhatiannya kepada, kata Syekh Muhasibi, ad-dhamir fil hayat, yaitu yang tertutup tapi ada, atau melihat isi ketimbang johir.